Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah pertemuan kita ketiga ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dilapangkan segala sesuatu dan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin untuk pertemuan kita di hari ini pembelajaran geografis untuk materi yang sebelum-sebelumnya bisa Bapak Ibu semuanya lihat kembali ya Bapak Ibu untuk penyampaian ataupun hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya terkait pembelajaran tentang geografis ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pembelajaran hari ini yaitu kerjasama Indonesia dalam kancah internasional. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk masuk ke pembelajaran ini adalah kerjasama Indonesia dalam kancah internasional. Nah, apa sih maksudnya kancah internasional ini? Jadi merujuk pada panggung ya Bapak Ibu, ajang atau lingkup global yang melibatkan berbagai negara. Nah, artinya untuk memperkembang lebih pesat ke atas lagi, lebih berkembang lagi, lebih maju lagi ya dengan kancah internasional ini. Kalau nasional saja itu masuk ke daerah Indonesia saja ya Bapak Ibu. Dan kalau kancah internasional ini masuk ke panggung dunia ya, internasional, berbagai negara. Artinya kerjasama Indonesia ini mesti kerjasamanya dengan negara-negara lain ya, terutama negara-negara terdekat kita ya, atau langsung merujuk ke negara-negara yang maju ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Baik, jadi seperti itulah untuk kancah internasional ini. Nah, kemudian masuk ke pendahuluan di materi tadi dah Bapak Ibu. Kerjasama internasional Indonesia bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Nah, artinya kerjasama antara Indonesia dengan negara lain itu untuk kepentingan nasional kita, agar lebih berkembang lebih pesat lagi. Artinya dari segi apanya yang bisa kita tirukan, yang bisa kita samakan begitu ya Bapak Ibu. Sekaligus mendukung ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Nah, posisi geografis strategis Indonesia menjadikan penting dalam geopolitik dan jalur perdagangan global melalui berbagai forum regional dan global. Nah, Indonesia aktif memperkuat stabilitas, memperluas kerjasama ekonomi, serta menjaga perdamaian dunia. Jadi intinya adalah kerjasama kita antar negara itu adalah bagian daripada perdamaian juga untuk dunia ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini melalui berbagai forum regional dan global. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu. Jadi meluas ya, mendunia. Kalau bisa Indonesia tadi menjadi negara yang diminati, menjadi negara yang jadi teladan ya begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan untuk nah, sudah dijelaskan bahwa tadi untuk kerjasama antar negara ya,
internasional agar Indonesia ini menjadi lebih berkembang. Nah, jadi kita harus menirukan tadi dengan negara-negara yang sudah maju seperti itu ya. Di pembelajaran sebelumnya sudah disebutkan bahwa negara maju kita ini termasuk negara berkembang ya, Bapak Ibu. Seperti Malaysia, Singapura, ya, Thailand. Nah, itu negara-negara tetangga, itu negara-negara berkembang. Negara maju ya seperti Jepang, Cina ya, yang sudah dibicarakan di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di sini kita intinya adalah untuk memperkembang dan memperluas lebih kuat lagi ya dalam ekonominya, besar lapangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, kerjasama regional adalah hubungan kemitraan antara dua negara atau lebih yang berada dalam satu kawasan geografis berdekatan. Nah, gitu ya. Artinya negara tetangga lah seperti itu. Bertujuan meningkatkan perekonomian, keamanan sosial dan budaya anggota. Nah, jadi untuk tiga hal ini ya, keamanan, perekonomian, dan budaya anggota. Bentuk kerjasama ini memperkuat daya saing, memperluas pasar, serta meningkatkan stabilitas kawasan. Jadi itu ya, tidak hanya cukup untuk berteman dengan sebaya kita, tapi kita kalau bisa berteman lebih pada orang yang lebih tinggi lagi daripada kita, baik itu jabatan, perekonomian lah, Bapak Ibu. Nah, peran Indonesia di ASEAN ya, Bapak Ibu. Nah, apa sih? Kita kan sering mendengar ya, Bapak Ibu, ASEAN itu apa? ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu, ini diterjemahkan sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, artinya Indonesia, Cina, Malaysia dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara pendiri ASEAN yang berperan aktif dalam mempererat kerjasama regional. Fokus utamanya adalah meningkatkan integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antara negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan melalui diplomasi dan berbagai inisiatif bersama. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, baik. Stabilitas dan keamanan kawasan. Indonesia berkomitmen menjaga ketertiban dan keamanan kawasan Asia Tenggara dengan peran strategis dalam penyelesaian konflik dan penanggulangan isu keamanan melalui diplomasi dan kerjasama multilateral di ASEAN. Indonesia mendukung terciptanya perdamaian abadi serta stabilitas politik yang menjadi pondasi pembangunan regional yang berkelanjutan. Kerjasama ekonomi dan sosial budaya. Indonesia menjalin kerjasama ekonomi melalui ekspor-impor, investasi asing, dan perjanjian perdagangan bilateral serta multilateral untuk mendukung pertumbuhan nasional ya. Selain itu, kerjasama sosial budaya dilakukan lewat pertukaran pelajar, beasiswa, dan promosi budaya Indonesia di luar negeri sebagai langkah memperkuat identitas nasional dalam era globalisasi sekarang. Partisipasi di PBB dan misi perdamaian. Sebagai anggota PBB, Indonesia aktif dalam misi perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda. Nah, pesan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sekaligus memperkuat posisi negara di kancah global melalui kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dunia. Nah, jadi itulah supaya perdamaian internasional berbagai negara itu dipegang oleh PBB ya, Bapak Ibu. Nah, keterlibatan di Forum Ekonomi Dunia APEC G20
Indonesia turut serta dalam forum ekonomi seperti APEC dan G20 untuk mendorong perdagangan bebas dan stabilitas ekonomi global. Melalui keikutsertaan ini, Indonesia berperan sebagai representasi negara berkembang, sekaligus memperluas peluang investasi dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik dan dunia, seperti itu. Nah, politik luar negeri bebas, aktif dan gerakan non-blok. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak blok kekuatan manapun, namun tetap menjalin hubungan baik secara global. Dalam gerakan non-blok, Indonesia berperan menjaga kedaulatan dan mendorong perdamaian dunia dengan pendekatan diplomasi yang independen dan konstruktif. Baik, masuk ke kesimpulan ya Bapak Ibu. Kesimpulan di sini dalam kerjasama kancah internasional, kerjasama internasional menjadi strategi penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan posisi geografis yang strategis, seperti itu ya, memperkuat pengaruh global dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui partisipasi aktif di tingkat regional dan global. Indonesia terus memperkuat stabilitas ekonomi, sosial, budaya, dan perdamaian dunia secara berkelanjutan. Oke, nah sampai di sini Bapak Ibu ya. Untuk pertemuan kita, Bapak Ibu, silahkan diulang-ulang kembali, ya, dimurajaahi kembali pembelajaran yang sudah disampaikan pada hari ini dan sebelum-sebelumnya ya. Hari ini pertemuan kita yang ketiga, Bapak Ibu ya, untuk mata pelajaran geografis tentang kerjasama Indonesia ya dalam kancah internasional ya. Artinya kancah tadi membangun panggung di hadapan negara-negara maju atau negara-negara berkembang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan jangan lupa juga untuk mempelajari kembali tadi apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Demikian atas perhatiannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.